Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 33. Cerita dimulai. Mendengar ucapan Gogu, Hajin hanya terdiam. Entah kenapa perkataannya itu telah menusuk ke dalam hatinya. Lalu Gogu melanjutkan kata-katanya, "Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui akan hal ini, tetapi besok adalah hari di mana para pejabat tertinggi Murim akan menyambut kedatangan Sang Raja Demon. Kemudian setelah selesainya upacara tersebut, maka akan diadakan kompetisi yang menentukan masa depan kultus ini." Saat mendengar tuan muda ketiga yang bertanya apa hubungannya dengan dirinya, Gogu pun menjelaskan kepada Hajin bahwa mereka akan membicarakan tentang semua laporan yang tidak mengenakan yang telah terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah seperti insiden kematian sang pemimpin aliansi. Lalu Hajin berkata, "Kalau kau sudah tahu, lantas mengapa sebelumnya kau tidak mengurungku? Bukankah keluar dari kultus tanpa izin adalah sebuah kejahatan?" Gogu pun berkata, "Sudah jelas karena sang raja tidak menginginkan akan hal itu. Sang raja sama sekali tidak ingin kalau tuan muda ketiga bermasalah dengan aula hukum pidana pada saat-saat yang seperti ini." Menanggapi ocehannya, Hajin berkata, "Meskipun begitu, tetapi sang raja tidak menyuruhmu untuk membiarkanku merasa bebas." Gogu berkata, "Apa yang Anda katakan memanglah benar. Meskipun saya mengetahui akan kejahatan Anda, tetapi saya tetap mengabaikannya." Sambil mengeluarkan energi demoniknya, Gogu melanjutkan kata-katanya, "Jadi bisakah Anda juga mengabaikan tentang kejahatan saya?" Melihat itu, Hajin bertanya kepada Gogu kejahatan apa yang telah ia lakukan. Namun tiba-tiba saja Gogu telah melancarkan sebuah serangan kepada Hajin sembari berkata, "Itu bukanlah tentang apa yang telah saya lakukan, akan tetapi tentang apa yang akan saya lakukan saat ini." Melihat serangan dadakan itu, Hajin pun langsung menarik pedang besarnya untuk menghalau serangan Gogu yang tertuju kepadanya. Di dalam hatinya Hajin berkata, serangannya sangatlah kuat sekali dan ini jauh lebih cepat daripada pertarungan kami yang sebelumnya. Kemudian terlihat Gogu yang memutar pergerakannya tepat menuju kepada titik buta Hajin untuk melancarkan sebuah tinjuan yang akan melumpuhkan fungsi otaknya. Namun dengan sangat sigap Hajin pun menutup titik terlemahnya. Di dalam hatinya Hajin berkata, dia telah membulatkan tekadnya dan itulah sebabnya dia telah menunjukkan seni bela dirinya yang sebenarnya. Setelah serangan cepatnya dapat diblokir oleh tuan muda ketiga, Gogu pun langsung menarik sebilah pedang yang terselip tepat di lingkaran pinggangnya. Kemudian Gogu mengalirkan energi demoniknya kepada pedang itu untuk memperkuat serangannya. Benar saja, pertarungan itu menjadi sangatlah sengit, yang mana dari raut wajahnya tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyerang Hajin tanpa membiarkannya melakukan serangan balik. Hajin pun berkata, "Rupanya selama ini kau telah menyembunyikan sebuah pedang yang sangat bagus dan itu cukuplah mengesankan." Gogu berkata, "Meskipun begitu, saya bertanya-tanya mengapa Anda sama sekali tidak menunjukkan seni bela diri Anda yang sesungguhnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Kau terus saja berbicara seolah-olah kau tahu segalanya tentang diriku dan aku tidak suka akan hal itu." Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung melancarkan sebuah serangan yang begitu kuat kepada Gogu, yang mana serangan itu bernama serangan angin dari 6 alam neraka. Benar saja, terlihat sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi setelah serangan Hajin yang mengenai tubuh Gogu. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Hajin masih mampu ditahan oleh Gogu. Ia berkata, "Ternyata Anda langsung saja menggunakan seni berpedang Anda." Namun di dalam hatinya Gogu bergumam. Setelah mengeluarkan energi demoniknya, dia langsung menyerang dan membelokkan serangannya. Sungguh tekanan yang luar biasa dari tuan muda ketiga.
Kemudian Hajin berkata, "Mengapa kau melakukan ini secara tiba-tiba? Apakah kau sedang mengujiku? Sebaiknya kita akhiri saja pertarungan ini sekarang juga." Lalu Gogu berkata, "Setelah berbicara dan juga melawan Anda, sekarang saya mengerti mengapa sang raja sangat tertarik kepada Anda." Mendengar itu, sambil berpaling Hajin berkata, "Buatku semua itu tidaklah penting dan aku akan mengabaikan kejadian ini seperti yang sudah kau pinta." Gogu kembali berkata, "Wahai tuan muda, dengarkan perkataan saya. Tolong berhati-hatilah dengan sang pemimpin. Dia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya, dan dia telah mencapai puncak tertinggi sampai-sampai tidak ada manusia yang nampak melihatnya." Perasaan sang raja telah mati setelah ia mencapai amarah dan juga kebencian pada tingkatan yang ekstrim. Namun perasaan itu dapat meledak bagaikan gunung berapi kapanpun dia mau. Dia menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah hal yang konyol. Namun di saat yang bersamaan, dia takut akan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia adalah seseorang yang melihat ke atas langit dengan kaki yang berada di neraka. Namun sebelum dia menyadarinya, dia telah naik ke awan-awan dan sekarang dia telah menatap ke dalam neraka yang terbawah. Seperti itulah sang pemimpin kultus demonik. Setelah mendengar Hajin yang tidak mengerti apa yang ia katakan, Gogu kembali berkata, "Saya tidak pernah menuntut Anda untuk mengerti. Akan tetapi ketika waktunya telah tiba, saya berharap kalau Anda akan mengingat dengan perkataan saya. Lalu ketika saat itu telah tiba, Anda harus mengambil sebuah inisiatif untuk memimpin kami, wahai tuan muda." Di dalam hatinya Hajin berkata, entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Awalnya dia telah menyerangku secara tiba-tiba, dan sekarang dia telah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Di tempat yang berbeda, terlihat Ma Dongpil yang berjalan melewati lebatnya hutan hanya seorang diri. Namun Ma Dongpil menyadari kalau ada seseorang yang telah mengikutinya sampai sejauh itu. Lalu Ma Dongpil berkata, "Sepertinya yang tuan muda katakan memanglah benar bahwa kau adalah orangnya." Terlihat orang itu sangatlah terkejut ketika identitasnya telah diketahui oleh seseorang yang telah ia incar. Seketika itu juga ia pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya dengan menggunakan sebuah teknik yang dimiliki oleh keluarga pedang iblis. Benar saja, orang yang telah dicurigai oleh Hajin adalah putra ketiga dari keluarga pedang iblis, yaitu Ji Yongyun. Beberapa saat kemudian, Ma Dongpil telah bertarung melawan Ji Yongyun yang terlihat bagaikan orang yang gila. Di dalam hatinya Ma Dongpil berkata, dia sama sekali tidak terluka meskipun dia telah menerima serangan dengan seluruh kekuatanku. Entah kenapa dia sama sekali sangat berbeda ketika aku melihatnya di waktu siang. Padahal sebelumnya dia terlihat seperti seorang bocah yang tenang dan juga damai. Tetapi sekarang dia benar-benar telah berubah bagaikan orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Sambil berteriak, Ji Yongyun berkata, "Berikan pedangmu itu kepadaku sekarang juga. Yang aku inginkan hanyalah pedang itu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menyerang Ma Dongpil dengan cara membabi buta, sampai-sampai yang bisa Ma Dongpil lakukan hanyalah bertahan dari serangan itu. Ma Dongpil bergumam, "Sungguh ki pedang yang begitu menakjubkan. Ini sangatlah rumit, tidak hanya tangannya saja, melainkan mencakup semua lengannya, sehingga membuat ki telah mengeras bagaikan pedang baja. Namun dibandingkan dengan kinya, kemampuan bertarungnya sangatlah rendah, seolah-olah yang ia latih hanyalah energi demoniknya dan juga tenaga dalamnya saja." Terlihat Ji Yongyun telah merubah energi yang ada di sekitarnya menjadi senjata yang begitu banyak yang akan ia lancarkan kepada Ma Dongpil. Namun Ma Dongpil begitu terkejut ketika Reon yang berteriak kepadanya untuk menundukkan kepalanya jika ia tidak ingin terkena serangannya. Benar saja, dari arah belakangnya Reon langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu keras tepat mengenai tubuh Ji Yongyun, sehingga membuat Ji Yongyun telah terdorong ke belakang dengan jarak yang lumayan jauh. Setelah memberikan sebuah pukulan, Reon berkata, "Jujur saja, meski aku tidak suka mengeroyok seseorang, tetapi jika lawannya seperti dirinya, aku rasa hal ini tidak akan menjadi sebuah masalah."
Namun untuk saat ini kita tidak boleh lengah karena kita harus keluar dari situasi yang seperti ini terlebih dahulu. Sebab dari satu serangan yang aku lancarkan kepadanya, aku bisa mengetahuinya. Dia telah melatih tubuhnya sampai sekeras baja selama bertahun-tahun. Aku masih penasaran bagaimana caranya dia bisa mencapai kekuatan yang selevel itu. Kemudian secara tiba-tiba bagaikan orang yang gila, Ji Yongyun kembali menyerang. Dari mulutnya terdengar kalau yang ia inginkan adalah pedang mereka berdua. Terlihat Reon begitu terkejut karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa putra ketiga dari pedang iblis memiliki pergerakan yang sangat cepat. Memang benar, setelah melakukan serangan dadakan itu, Ji Yongyun langsung menarik pedang yang dimiliki oleh Ma Dongpil. Sambil menahan pedangnya, Ma Dongpil berpikir, apa yang terjadi? Dia telah menyerap semua energi yang terkandung di dalam pedangku. Ji Yongyun tertawa terbahak-bahak sembari berkata, inilah yang aku inginkan. Rasa pedang ini sangatlah menyenangkan, sampai-sampai aku tidak ingin melepaskannya. Kemudian Ma Dongpil menarik napas panjangnya. Ia berkata, berani sekali kau menyentuh pemberian tuan muda dengan kedua tanganmu yang kotor itu. Lalu ia pun mengempaskan kepalanya kepada Ji Yongyun dengan begitu kuat sehingga membuat Ji Yongyun kembali terlempar ke belakang. Dan tidak hanya sampai di situ saja, dari arah belakangnya Reon langsung melompat sambil mengayunkan pedangnya untuk membunuh Ji Yongyun. Akan tetapi serangannya masihlah sia-sia karena Ji Yongyun telah menangkisnya hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Terlihat Ji Yongyun semakin menggila karena Reon telah mengganggunya untuk mendapatkan pedang yang dimiliki oleh Ma Dongpil. Reon berpikir, apakah manusia sepertinya memang benar-benar ada, karena sekuat apapun mereka menyerang, tetap saja Ji Yongyun masih mampu melakukan serangan balik. Bahkan yang membuatku menjadi heran, bocah sepertinya telah memiliki kekuatan yang melebihi tingkat pencerahan. Kalau aku terkena serangan itu, maka tamatlah riwayatku. Sambil berteriak, Ji Yongyun kembali menggunakan energi pedangnya dengan bentuk yang sangat berbeda dari serangan yang sebelumnya. Ia berkata, dasar bajingan, kau selalu saja menggangguku, jadi matilah sekarang juga. Benar saja, Reon langsung terlempar dan tersungkur, bahkan tubuhnya telah terseret dengan sangat jauh setelah terkena serangan itu. Sambil menahan rasa sakitnya, Reon berkata, apakah dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas? Ma Dongpil pun mengatakan kalau mereka harus bertahan setidaknya sampai tuan muda telah datang untuk membantu mereka. Dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap dengan senjatanya, Ji Yongyun berkata, apakah kau tuli? Sudah aku katakan berikan pedangmu sekarang juga. Namun tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika ia melihat sebuah kilatan merah telah nampak di depan matanya. Ternyata kilatan merah itu datangnya dari tebasan pedang Hajin yang terlapisi oleh energi demonik yang begitu kental pada serangannya. Akan tetapi meskipun serangan Hajin begitu telak telah mendarat di tubuhnya, namun tetap saja Ji Yongyun masih sanggup untuk menahannya. Hajin hanya tertawa. Ia berkata, padahal kau bekerja sebagai pengawalku, tetapi entah kenapa malah aku yang selalu saja melindungimu. Sepertinya situasi kita cukuplah terbalik. Aku telah terlambat sampai-sampai kalian begitu kerepotan melawan bocah ini. Itu disebabkan karena ada seseorang yang menyebalkan telah menemuiku. Di saat Hajin sedang berbicara kepada Ma Dongpil, secara tiba-tiba Ji Yongyun langsung menyerang Hajin menggunakan energi pedang yang ada di tangannya. Setelah menghindari serangan itu, Hajin bergumam, energinya sangatlah kuat, tetapi kemampuannya seperti anak kecil yang memegang pedang kayu. Terlebih lagi gerakannya sangatlah lambat. Ji Yongyun semakin menggila. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah sebuah kekuatan yang harus ia serap sebagai makanannya. Hajin pun dengan santainya menghindari serangan random yang dilancarkan oleh Ji Yongyun. Ia berkata, kekuatan dan juga pergerakannya telah mencapai batasannya, tetapi selama dia memiliki energi, ia masih bisa bertarung dan menggunakan ki pedangnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, jika kau ingin bertarung dengan serius melawanku, maka aku akan melakukannya.
Benar saja, seketika itu juga Jion Yung langsung terlempar dengan begitu jauh lalu tersandar pada pedang Hajin yang tertancap tepat di belakangnya. Hajin berkata, "Aku cuman harus menghajarmu sampai salah satu dari kita telah kehabisan energi. Jadi mari kita lihat siapa yang akan bertahan." Terlihat Ma Dongpil dan juga Reon hanya bisa terdiam karena ini baru pertama kalinya mereka melihat tuan muda sampai segila itu menghajar seseorang. Terdengar Hajin yang berkata, "Kemampuanmu sangatlah hebat dan aku akan terus menyerangmu, jadi bertahanlah semampumu." Kemudian Hajin pun menggunakan sebuah pukulan yang ia namakan sebagai tinjuan gunung untuk menghajar Ji Yongyun yang sudah tidak sadarkan diri. Di dalam hatinya Hajin berkata, "Apakah selama ini aku hidup dengan terlalu tenang? Emosi ini ataupun perasaan bebas ini semuanya sangatlah memuaskan." Hajin pun tertawa terbahak-bahak bagaikan orang yang terbebas dari tekanan yang ia derita selama ia hidup di dunia itu. Bahkan pada setiap pukulannya Hajin merasakan denyut kehidupan yang sudah lama tidak ia rasakan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.